Oke, selamat datang kembali di channel YouTube GoCoding. Pada video kita kali ini, kita masih belajar tentang MySQL query, dan kali ini kita akan membahas tentang klausa atau query left join. Nah, dimana di video sebelumnya kita sudah membahas tentang query inner join. Nah, apa yang dimaksud dengan query left join ini, atau apakah fungsi daripada query left join ini? Nah, untuk klausa left join ini ya berfungsi untuk menampilkan semua baris data dari tabel kiri. Kita sebut saja itu tabel kiri itu adalah tabel 1, dan baris data yang cocok, jika ada yang cocok dari tabel itu ya, dengan tabel yang ada di kanan atau tabel yang kedua. Ya, tabel kiri dan tabel kanan yang dimaksud ini adalah tabel di mana yang pertama kali kita panggil di dalam query itu disebut dengan tabel kiri. Kemudian setelah itu kita panggil lagi tabel yang lain, maka itu disebut dengan tabel kanan. Nah, jadi antara tabel yang sebelah kiri dan sebelah kanan nanti akan dicari adakah data yang cocok antara tabel yang di kiri dengan tabel yang di kanan. Nah, di mana tabel yang sebelah kiri ini datanya akan dipanggil secara keseluruhan. Kemudian dilihat di tabel yang di kanan apakah ada data yang cocok. Oke, nah formatnya adalah seperti ini, format query-nya, di mana kita menggunakan select nama kolom, atau bisa juga select all dengan menggunakan bintang, from nama tabel 1, kemudian kita menggunakan klausa left join tabel 2. Nah, tabel yang pertama kali dipanggil adalah tabel 1, sehingga ini adalah tabel yang ada di left atau tabel yang ada di sebelah kiri. Kemudian tabel yang kedua ini adalah tabel yang ada di sebelah kanan. Oke, jadi on ya, nama kolom pada tabel 1 itu sama dengan nama kolom yang ada di tabel 2. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktekkan bagaimana penggunaan query tersebut di database MySQL. Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe dan juga tanda lonceng agar teman-teman mendapatkan update video dari kami. Dan juga jangan lupa like dan share video-video dari kami. Oke, sekarang kita akan praktekkan bagaimana cara menggunakan klausa left join untuk query MySQL. Nah, di sini kita masih menggunakan database yang sama dengan video-video yang ada sebelumnya. Nah, kita menggunakan database SIM mahasiswa. Nah, kalau teman-teman belum menonton video saya sebelumnya, saya sarankan untuk menonton dulu agar pembelajaran yang kita lihat bisa saling sambung menyambung gitu ya. Nah, sekarang kita coba langsung praktekkan bagaimana penggunaan query left join. Nah, tadi formatnya adalah seperti ini. Ya, select nama kolom atau boleh menggunakan select all ya, dari from table 1 kita coba biarkan saja dulu ya, from table 1, kemudian left join ya table 2, on nama kolom pada tabel 1 ya, itu sama dengan nama kolom pada tabel 2. Nah, sekarang kita coba menggunakan tabel mahasiswa dan tabel nilai seperti yang ada di video-video sebelumnya. Nah, kita coba langsung panggil adalah tabel mahasiswa, yaitu tbl mahasiswa. Kemudian kita left join dengan tbl nilai ya, dimana tbl mahasiswa
ini NIM ya, dimana NIM pada tabel mahasiswa itu sama dengan NIM yang ada pada tabel nilai. Oke, nah coba kita jalankan, kita klik go. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Ada 14 data yang dipanggil ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Ini 13 data ya. Nah, 13 data. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Nah, coba kita lihat dulu ya, tabel mahasiswa itu total datanya ada berapa. Oke, kita delete dulu, kita klik go. Ini dia punya data 14 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, jadi data yang ada di tabel mahasiswa itu ada 13 baris data. Ya, jadi ini ada 13 baris data, atau ini coba kita ganti aja supaya kita tidak bingung. Ini 10. Kemudian ini 11, kemudian ini 12, kemudian ini 13. Oke. Nah, jadi total data yang ada di tabel mahasiswa itu ada 13. Nah, dengan menggunakan left join, maka tabel yang sebelah kiri yaitu tabel mahasiswa akan ditampilkan secara keseluruhan, kemudian akan memanggil data pada tabel nilai yang ada kecocokan data dengan tabel mahasiswa ya. Ini kita buat alias aja langsung A ya, inner join TBL nilai B on A NIM sama dengan B titik NIM. Oke, jadi kita akan menjoin. Ini bukan inner join ya, sekarang kita adalah left join. Oke, jadi dia akan memanggil seluruh data yang ada pada tabel sebelah kiri ya, kemudian akan dijoin dengan tabel yang ada di sebelah kanan. Oke, nah coba kita klik go, kita lihat hasilnya. Oke, nah jadi query ini akan menampilkan seluruh data yang ada pada tabel mahasiswa. Nah, batas dari tabel mahasiswa adalah sampai telepon dan wali ini ada 13 baris data. Nah, sementara tabel nilai itu hanya memiliki 9 baris data. Nah, maka hanya itu yang dipanggil gitu ya. Nah, kemudian sisanya akan diberi 0 karena memang tidak ada datanya. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau seandainya di dalam tabel nilai ada data yang tidak ada datanya di dalam tabel mahasiswa, maka data tersebut tidak akan ditampilkan. Oke, nah coba kita query tabel nilai agar kita bisa lihat bandingkan ya. Oke, TBL nilai, kemudian kita klik go. Nah, lihat
Oke, jadi data pada tabel nilai sebenarnya itu ada 10. Tetapi ketika kita query tadi dengan menggunakan left join, yang dipanggil dari tabel nilai itu hanya 9 baris data. Karena ada satu data yang tidak ada dalam tabel mahasiswa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi left join dia intinya memanggil data dari tabel sebelah kiri itu secara keseluruhan. Oke, nah sekarang kita coba panggil dengan cara membalikkan ya. Yang kanan tadi, tabel yang sebelah kanan itu kita buat menjadi sebelah kiri ya. Contoh ini from tabel nilai ini, kemudian kita inner join, bukan inner join tapi left join TBL mahasiswa, ini B, ini A, kemudian on A titik nim sama dengan B titik nim. Nah, tadi kan yang sebelah kiri adalah tabel mahasiswa. Sekarang kita ganti yang sebelah kiri itu adalah tabel nilai. Oke. Nah, jadi dari penjelasan yang saya berikan tadi, tabel yang berada di sebelah kiri akan dipanggil secara keseluruhan. Nah, kemudian di join dengan tabel yang ada di sebelah kanan yang datanya ada pada tabel yang di sebelah kiri. Oke, kita lihat saja langsung hasilnya. Kita klik go. Nah, jadi tadi kita sudah melihat bahwa di tabel nilai itu ada 10 baris data. Nah, maka query itu akan memanggil 10 baris data. Nah, dan akan memanggil dari tabel sebelah kanan itu data yang sesuai dengan yang ada di tabel sebelah kiri. Nah, tadi pada query sebelumnya kita sudah melihat bahwa yang sesuai itu ada 9 baris data. Nah, berarti ada satu baris data yang tidak ada kesesuaian dengan tabel yang ada di sebelah kiri dengan tabel yang ada di sebelah kanan. Nah, ada satu sehingga ini nilai pada tabel mahasiswa ini nilainya 0 ya. Nah, jadi bisa dibalik-balik yang mana yang menjadi left, yang mana yang menjadi kanan ya. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan menggunakan lebih dari 2 tabel? Ya, kita coba menggunakan 3 tabel ya, seperti ini query-nya. Kita langsung praktekkan from tabel nilai left join on. Ini coba kita majukan dulu. Oke, kemudian kita left join lagi. TBL akademik ya, kita akan panggil TBL akademik. Oke, on ya, ini TBL akademik kita buat aliasnya adalah C, kemudian on dimana nim pada tabel A itu sama dengan nim pada tabel C. Oke. Nah, jadi seperti ini query-nya kalau kita menggunakan lebih dari 2 tabel ya. Kita buat saja seperti ini supaya gampang untuk melihatnya ya. Ya. Nah, supaya bisa kelihatan. Nah, jadi ingat bahwa kita menyesuaikannya dengan tabel utama, yaitu tabel A atau tabel nilai. Maka
tabel C juga harus disesuaikan dengan nilai atau data pada tabel A. Nah, sekarang coba kita klik Go. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, ini kolomnya akan menjadi panjang ya. Tidak apa-apa. Kita akan bisa lihat datanya secara keseluruhan. Nah, yang jelas karena dia left join, tadi tabel nilai memiliki 10 baris data, maka hanya 10 yang akan ditampilkan. Nah, ditampilkan secara keseluruhan. Tidak mungkin ditampilkan lebih ya. Nah, kemudian ini adalah bagian daripada tabel mahasiswa. Jadi hanya 9 data yang cocok. Nah, kemudian antara tabel nilai dengan tabel akademik ada 4 data yang cocok gitu ya. Nah, sementara sisanya dibuat 0. Nah, jadi kita bisa menggunakan query ini left join ya dengan 3 tabel atau lebih gitu ya. Nah, caranya seperti ini cara penggunaannya. Nah, nanti bisa dipakai juga untuk mengquery ya banyak-banyak tabel ya, lebih dari 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, saya rasa cukup di sini penjelasan tentang query left join. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan tentang query ini, bisa tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan nanti saya akan usahakan untuk menjawabnya. Nah, saya rasa video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Go Coding.